Hey, kali ini setelah percobaan ke 500 Halo guys, ketemu lagi bersama kita di Glendas TV. Setelah sekian lama kita nggak upload video baru lagi. Terakhir itu tuh tahun lalu. Akhirnya kita kembali lagi. Kita memutuskan untuk membuat video kembali dengan Ya. konsep yang baru, Betul. dengan tampilan yang baru, Mudah-mudahan baru ya. tapi orangnya nggak baik. Jadi izinkan kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi kita ini adalah Glendas Makeup and Hair Team. Kita udah bentuk tim ini dari tahun 2017. Bertiga ya. Ya, kita ada bertiga sebenarnya. Ada aku, Vicky, Aku dia dan satu lagi Rosa, Rosa, madam editor Madam kita. editor kita. Yang hari ini belum bisa muncul di kamera karena karena masih dipingit oleh corona. nakal banget. Kalau Kita gitu, gak usah lama mulai lagi. Ya, kita langsung mulai aja videonya. Halo, jadi kita udah habis makeup. Sudah habis makeup guys. Oke, jadi kamu ngapain aja sih selama corona ini? Selama stay at home. Selama stay at home ya, aku itu awal-awalnya sih nggak ngapa-ngapain. Pokoknya awal-awal PSBB itu benar-benar bingung mau ngapain sih. Bingung mau ngapain. Kayak Keluar nggak bisa, iya pulang nggak bisa, kerjaan kerjaan nggak jalan. Terus karena suasananya tuh juga yang semua orang kan yang Masih panik. iya kayak masih khawatir gitu kan. Suasananya tuh kayak membuat kita tuh jadi malas ngapain gitu, kayak merasa ya vibe-nya tuh down, masih yang aduh ntar kedepannya nggak tahu gimana gitu kan. Sangat kadang sangat tidak menentu, jadi nggak mau ngapain bingung, jadi ya cenderung pasrah. Lama-lama kok kayaknya wah nggak bisa gini terus nih gitu kan, nggak bisa gini terus nih kayaknya. Jalan tetap gitu. Iya gitu kan, meskipun pandemi ini ada gitu, tapi kan tetap aja kita kan mesti survive ya gitu kan, kita kan mesti cari duit guys gitu kan. Kerjaan utama kita tuh benar-benar dari makeup. Iya gitu kan, jadi harus ada sesuatu yang dilakukan gitu kan. Cuman awal-awal sih kalau masih bingung sih mau ngapain gitu kan, karena yang namanya beradaptasi kan juga nggak gampang ya. Terus Dan masih bingung juga ya, kayak misalkan mau mulai bisnis. iya mau mulai bisnis apaan, mau bisnis apa lagi gitu. lagi begini. Nah, awal-awal yang masih sempet ngerasa kayak ngedown gitu kan, sempet mental breakdown juga gitu, sempet stres karena nggak ngapa-ngapain. Jadi bukan karena stresnya tuh bukan karena yang nggak bisa keluar gitu kan, Iya. bukan karena yang nggak bisa Nggak bisa kemana. nggak bisa kemana gitu, tapi lebih ke arah yang stres karena Harus ngapain? iya nggak bisa, bukan nggak bisa ngapain, tapi nggak melakukan apa-apa gitu. Iya sih, karena kita biasanya juga apa ya? Ya kita orangnya ya emang hampir tiap hari ada aja gitu loh. Iya ada aja dikerjain. Cuman karena kerjaan kita tuh semuanya berhubungan dengan wedding, jadi dengan makeup, dengan kecantikan ya kan. Terus jadi pandemi ini kan lagi nggak jalan semua. Terus sempet yang kayak mengasihani diri sendiri gitu loh. Kenapa ya jadi begini gitu kan? Sedih loh gitu kan, kayak kan kalau teman-teman tahu tuh kita memulai ini kan dari nol ya. Dari nol banget. Dari nol banget gitu Kita kan. ngurusin bener-bener sendiri gitu. Iya, kita modal dari kecil-kecil gitu kan. Terus yang banyak ngajak kerja sama vendor juga banyak ditolak-tolak. Iya bener. Gitu. Pokoknya bener-bener dari nol banget lah, kita bukan yang kayak orang terkenal yang tiba-tiba jadi makeup artist terus langsung kayak banyak jobnya gitu loh. Dapat banyak job gitu udah. Jadi kita tuh bener-bener mulai dari nol, terus merintis sampai hari ini tuh Ya kayak yang menurut kita udah lumayan lah gitu lah, bisa hidup lah gitu kan. Kita bisa tenang lah dari kerjaan ini, kayak nggak perlu yang mikirin uang tuh sampai gimana ya gitu, nggak yang sampai cukup lah gitu kan untuk kita bertiga gitu loh dari ya makeup ini. cukup lah
untuk apa namanya bisa nabung-nabung dikit gitu kan, hidup. Bisa ya kita mau jalan-jalan bisa gitu kan, mau apa namanya mau invest bisa gitu kan. Jadi ya udah mulai oke lah. Kenapa aku sendiri maksudnya selama pandemi gitu tuh sempat di masa krisis yang dimana aku tuh berasa mental breakdown tuh karena ngerasanya tuh ya kayak udah susah payah gitu kan merintis ini gitu, terus tiba-tiba Takut deh. Terus bukan takut tapi Apa? tiba-tiba aja kayak runtuh gitu aja gitu loh, kayak tiba-tiba kayak Kayak lagi nggak kayak kalau lagi pacaran tuh kayak lagi cinta-cintanya terus diputusin gitu. kayak ambiar gitu aja gitu loh, kayak udah stuck gitu aja nggak jalan sama sekali gitu kan, terus harus memulai sesuatu dari nol lagi gitu kan. Istilahnya tuh kita kalau di rumah itu kan pasti pikiran tuh kemana-mana ya nggak sih? Karena nggak produktif ya kan, karena hari-hari kita jadi nggak produktif gitu kan. Terus bokap gue juga udah mulai yang kayak nggak seneng tuh lihatnya di rumah mulu gitu ya. Udah di rumah aja terus nggak ngapa-ngapain gitu, nggak produktif gitu, kayak udah mulai nggak seneng lah gitu ngelihatnya gitu kan. Maksudnya aku pun juga berasa gitu kan sebagai anak gitu, kalau di rumah gitu terus dilihat nggak ada suatu hal yang bermanfaat yang dilakukan tuh kayak nggak tenang gitu perasaannya di rumah gitu kan. Jadi bawaannya itu di rumah tuh nggak enak lah gitu kan sama orang tua gitu. Kalau buat teman-teman yang belum tahu, kalau aku masih tinggal sama orang tua, kalau Zia udah enggak ya. Iya dia anak perantau guys. Udah perantauan, kerja itu kerjaan pokok itu dari makeup gitu, makeupnya lagi begini. Jadi kayak apa namanya, Wah, menghancurkan banget ya gitu loh. Iya, Orang juga semua orang mengalami hal yang sama gitu. Iya. Cuman ini kita cerita dari sisi kita lah ya. Dari sisi MUA mungkin. Nah, dari sisi kalau kalian yang ada yang ada MUA juga mungkin yang lagi nonton kita, terus bisa komen di bawah. Sama nggak sih yang kita rasain? Iya, sama nggak sih yang kita Apa rasain? cuma kita doang Tapi gitu? iya, cuma kita doang gitu kan. Cuman apa namanya? Jadi dengan kita sharing-sharing ini juga kita jadi sama-sama bisa tahu gitu loh, kayak kita tuh nggak sendiri gitu loh. Maksudnya kita tuh di sini bersama-sama gitu kan, fight ini sama-sama gitu loh. Dan terus karena juga ngerasa kayak aduh gue kok gini-gini aja ya gitu kan, gue gini-gini terus ya. Sementara itu melihat orang lain tuh masih ada yang masih bisa jalan gitu loh bisnisnya, dan itu yang membuat saya tuh jadi kayak bangkit. awalnya nggak gitu loh responnya. Awalnya tuh justru ngerasa kayak iya satu lagi mengasihani diri sendiri gitu kan, kok orang bisa ya, Gue nggak bisa. iya kok gue nggak bisa ya gitu kan. Kok orang lain masih tetap bisa jalan bisnisnya tuh jadi kayak iri, terus jadi kayak membanding-bandingkan diri dengan orang lain gitu. Kalau menurutku itu apalagi kalau kita tiap hari itu kan pasti kita buka Instagram, buka Facebook, kita Bener. lihat orang, kok bisa ya orangnya masih Bener banget. Itu kadang tuh bisa jadi racun. Bener. Tapi kadang bisa jadi motivasi buat kita. Iya juga. bener. Kalau yang kasus gue waktu itu ya, itu sih merasa ya jadi kayak toxic sih. Maksudnya sering-sering melihat. Tapi kita nggak bisa juga tutup Instagram karena semua kerjaan kita itu Iya, semuanya juga. bukan Instagram doang, di sosial media, karena kerjaan kita itu semua rata-rata Iya, berkutat di sosial media. bener gitu kan zaman sekarang, apalagi di masa pandemi ini bener-bener kayak online tuh kayak ya udah hidup lu gitu loh. Jadi sempat di titik yang ngerasa kayak apa ya, membanding-bandingkan diri dengan orang lain, tapi Mengasihani diri ngasih sendiri di sini tapi nggak melakukan apa-apa gitu. tapi nggak bisa ngelakuin apa-apa. Gitu. Tuh lebih cepat. Nah pada akhirnya ya, maksudnya puji Tuhannya kayak akhirnya sih sadar juga gitu loh kalau harus lakuin sesuatu gitu loh, harus bangkit gitu, nggak bisa yang terima kenyataan gini aja gitu kan, harus ada yang gini-gini aja. iya, harus ada yang dikerjain, harus mau nggak mau gitu kan, harus beradaptasi dengan situasi ini gitu kan, suka nggak suka gitu. Jadi Iya. akhirnya mulailah saya membuat bisnis baru guys. Asik. Setelah ya bisnis berjalan gitu kan, ya apa namanya, mulai merasa lebih baik lah gitu kan, karena ya udah akhirnya bisa. Yang penting ada kerjaan dulu ya nggak sih? Iya, yang penting ada. Mau dapet duitnya atau belum gitu loh. Itu kayak
yang penting tuh melakukan suatu hal yang produktif dulu gitu. Sebenarnya banyak sih hal-hal yang apa namanya dipelajari gitu selama masa pandemi ini. Dan yang paling penting itu ya, itu kalian harus rajin menabung. Itu bener-bener bener-bener itu kalian harus terapin dalam hidup kalian. Iya betul. Karena apa namanya kalau nggak ada tabungan Mati lah. Iya kemarin tuh kalau nggak ada tabungan ya, wah parah banget sih. Udah dan kerjaan kita nggak jalan sama sekali gitu kan. Kalau nggak ada tabungan mau jadi apa gitu kan. Tapi ya bersyukurnya sih ya kita adalah tabungan gitu ya. Adalah tabungan. Banyak semuanya cukup lah. Kan? Ya bisa lah untuk di masa-masa krisis seperti ini tuh kita masih bisa survive gitu kan. Terus masih bisa muterin juga buat modal gitu-gitu, buat usaha baru gitu. Betul. Kalau kamu sendiri gimana sih? Ya, kalau kata bahasa Sunda ya, perih kalau diceritain mah gitu ya. Perih guys. Ya istilahnya, pertama kan ya tahu sendiri lah anak rantau di Jakarta juga. Ya maksudnya nggak ada sanak saudara. Kita mau minta tolong juga minta tolong sama siapa, bener nggak sih? Betul. Selain diri kita sendiri yang bisa nolong. Iya, jadi pertamanya nggak ngapa-ngapain sama bingung, terus juga ya di kampung juga masih ada nenek yang harus Ditanggung ya. ditanggung istilahnya. Kita duit juga nggak jalan gitu loh, bisnis juga lagi begini, ada tabungan juga nggak bisa selamanya kita ngandelin tabungan, bener nggak sih? Jadi ya mau nggak mau ya mau otak kita mesti ngapain gitu. Kayaknya ya sama kepikiran lah. Ya aku kan orang Sunda ya cuy. Jadi Oh iya, asalnya dari mana? Kasih tau dulu dong. Oh, saya dari Subang City. Wih, Subang City. Orang Subang. Ya, jadi saya kan orang Sunda, terus akhirnya apa namanya? Ya kepikiran lah makanan yang dulu sering dibikin, yang sering dimakan gitu. Apa namanya? Di kampung dulu nasi tutuk. Nah, jadinya aku coba-coba bikin. Terus akhirnya kasih coba tuh ke teman-teman dan ternyata teman-teman bilang enak dan boleh nih dijual gitu. Apa namanya? Ya daripada diem-diem aja gitu, udah jual aja, laku kok, enak kok makanannya. Ya udah dari situ kayak kita ya termotivasi nggak sih. Istilahnya kita harus baik sama semua orang itu bener. Kita harus membangun relasi dengan sebanyak-banyaknya orang, bener. Iya, kita orang itu kayak gimana, mau orang itu istilahnya apa ya? Kita kenal atau misalkan mau itu orang tua, muda, anak-anak atau siapa, kita kenalan aja gitu. Iya betul. Iya Ya, ini relasi sangat penting lah. Sangat penting. Terus kira-kira Kamu mau nih nanya apa? kalau buat diri sendiri gitu ya, apa sih pelajaran yang diambil gitu dari selama masa pandemi ini? Kalau aku jadi lebih dekat sama keluarga. Walaupun mereka jauh ya, tapi ya karena kita di rumah aja jadi sering video call, sering nanyain kabar. Malah jadi lebih sering ya dari biasanya ya? Iya, karena biasanya tuh ya sibuk gitu loh, akunya sibuk, kayak mereka juga ada kesibukan juga gitu loh. Maksudnya jadi ya emang jarang nanya-nanya kabar gitu loh. Paling ya teleponan juga ya bisa mungkin berapa minggu sekali kayak gitu. Cuma pas semenjak pandemi ini jadi lebih ini aja. Jadi lebih sering ya intensitasnya. Betul. Apalagi yang memang keluarganya ada di rumah gitu loh. Pasti jadi lebih dekat sama keluarga gitu, terus jadi lebih mandiri. Yang dulu kayaknya kita mikir nggak bisa deh, kayaknya gue kerjain sendiri gitu. Nggak bisa deh, kayaknya nggak gue begini, nggak bisa deh, gue kayaknya nggak mampu deh gitu kan. Iya, cuma ternyata setelah mungkin karena bisa dibilang ilmu kepepet kali ya, jadi bener kayak kita semua karena bisa. kepepet tuh kita jadi kreatif sih, bener. Beneran deh, jadi jadi kita tuh kreatif gitu loh, jadi kayak terpaksa untuk kayak semua bisa aja gitu loh. Bener, kayak maksudnya aku juga melihat gitu kayak orang-orang pun juga banyak yang seperti itu, jadi kayak hal-hal yang iya bukan kita doang gitu kan, kayak hal-hal yang biasanya dia nggak pernah lakuin tiba-tiba dia lakuin, terus kayak itu bagus, maksudnya bagus gitu kan, hasilnya tuh oke gitu kan, hasilnya wow gitu kan, jadi menemukan bakat lain dari diri kita. Iya gitu, iya bener kayak memaksimalkan apa yang sebenarnya ada dalam diri kita. Iya memang di saat-saat seperti ini sih, iya gitu kan. Ya jadi ini bisa buat
motivasi juga ya buat kalian yang selama pandemi ini belum ngelakuin apa-apa atau misalkan kena PHK di kantor, itu coba kalian pikirin dulu. Kalian tuh mau ngapain? Kalian gak usah mikir nanti laku nggak sih, nanti bisa nggak ya aku kayak gini. Bikin aja dulu. Iya, lakuin aja deh, mulai aja dulu gitu. Lihat ke diri sendiri gitu. Potensi apa sih yang kalian punya gitu kan. Nggak usah mikir muluk-muluk. Kalian ini aja pikirin apa yang mau kalian lakuin, ya udah gitu loh. Kalian lakuin aja dulu, nggak perlu mikir yang Mikir panjangan gitu ya. yes. Kalian makin kelamaan mikir, tua iya, produktif kagak ya. Bener nggak sih? Bener. Makin tua iya. Makin tua iya cuy. Ya seperti itu mungkin pelajaran dari yang kita dapat selama pandemi ini. Kalau dari aku sendiri sih ya guys, pelajaran yang aku dapat sih selama pandemi itu ya, sebenarnya awal pertama-tama sih ya jadi banyak bersyukur sih. Jadi banyak bersyukur. Oh iya, tentu itu. Jadi banyak berdoa. Iya, jadi lebih dekat juga sama Tuhan gitu kan. Iya. Bisa selama menjalani semasa pandemi ini tuh kayak merasa hidup tuh jadi lebih berkualitas gitu kan semenjak ya kita bisa bangkit gitu kan, Iya. kayak mengusahakan hal yang terbaik buat diri kita sendiri juga gitu kan, untuk ya maksudnya untuk kebaikan kita juga, untuk perkembangan diri kita sendiri juga gitu kan. Dia lebih menghargai hubungan sih, lebih tepatnya gitu, kayak lebih menghargai relasi dan yang menghargai hubungan gitulah, sesama teman gitu kan, sama keluarga juga gitu. Iya benar. Terus selain itu ya karena kan sempat ngerasa kayak ngedown juga gitu kan, sempat ngerasa mengasihani diri sendiri gitu kan, merasa yang paling menyedihkan gitu, tapi ternyata enggak gitu kan. Ternyata masih ada yang lebih ternyata loh dari kita. ternyata banyak banget yang lebih parah gitu kan. Kita rendah hati boleh, tapi rendah diri itu jangan. Iya kan sempat ngerasa itu ya, Down. sempat ngerasa down dan sempat ngerasa kayak hidup planning tahun ini tuh banyak yang gagal gitu kan. Ya, dan jadwal kita yang tahun ini tuh semua mundur. Nggak semua sih, cuma kebanyakan tuh mundur. Iya, jadwal kita itu banyak kan mundur dan banyak juga yang batal gitu kan. Yang batal dan kita juga ya kita fair gitu loh. Kita maksudnya ada kembaliin DP yang udah masuk gitu. Walaupun nggak semua, cuma ya tetap berasa juga. Iya, semua juga terjadi kan atas izin Tuhan ya kan. Ih, berat omongnya Berat dia. dong. Gile. Atas izin Tuhan, jadi ya udah gitu kan, jalan saja gitu kan, jalani saja dengan bersyukur ya kan. Oh iya, karena di rumah terus, nggak tahu ya, ini mungkin dialami juga sama orang-orang lain, nggak tahu kalau you ngalamin juga apa enggak gitu ya, tapi yang pasti Ai tuh mengalami hal seperti ini gitu, kayak Bad mood. gampang banget bad mood, gampang banget drop deh moodnya gitu kan. Dan maksudnya kan kalau orang bad mood kan jadi mempengaruhi orang lain ya gitu kan, mempengaruhi orang-orang sekitar gitu kan, kayak gampang, maksudnya cara kita ngomong sama orang lain tuh jadi negatif gitu kan, jadi perilaku kita juga jadi nggak enak lah gitu kan. Ya kan, maksudnya mood tuh mempengaruhi gitu kan. Iya. Nah makanya karena aku sadar gitu, aku seperti itu gitu kan, jadi aku mulai tuh melakukan sesuatu gitu untuk memperbaiki itu tuh. Kalau cara aku sendiri ya, misalnya kalau cara aku tuh belakangan ini tuh aku jadi sering ini minum teh, minum kopi. Tapi iya, tapi itu ngaruh loh. Maksudnya Chamomile apa? enggak sih, biasanya teh biasa aja, green tea atau black tea gitu. Kalau kopi ya kopi hitam. Karena tanpa gula. Karena emang yang tanpa gula, karena yang aku Buat cari relax gitu ya. bukan relax, dia tuh merangsang, karena kafein itu merangsang ini produksi hormon bahagia lah, hormon dopamin. Iya, Sama gue coklat. Coklat juga hormon dopamin, hormon serotonin gitu. Jadi itu membantu inilah, maksudnya memperbaiki mood gitu. Kalau itu udah ngerasa kayak
wah udah mulai ngerasa bad mood, Bete, bad gitu. mood nggak jelas gitu kan, ya bakalan cari sesuatu gitu loh untuk memperbaiki tuh, entah itu ya minum kopi atau minum teh, entah itu olahraga juga nolong banget sih gitu kan. Oh iya, bener. Sekarang jadi rajin olahraga. jadi lebih rajin olahraga dari sebelum ini gitu kan. Tapi kalau lebih ke arah yang untuk kesehatan mental sih, biar gue nggak gila gitu ya. Iya, biar ini sih apa kayak lebih energinya tuh lebih positif aja gitu loh. Biar tersalurkan lah ya energinya. Iya, lebih energinya tuh lebih positif gitu kan, jadi pembawaannya pun sama orang lain juga lebih enak gitu kan, terus kinerja kita juga jadi lebih produktif gitu loh. Kita tahu itu mempengaruhi gitu kan. Boleh dicoba ya. Boleh dicoba teman-teman. Minum kopi atau minum teh yang pokoknya yang mengandung kafein lah. atau kalian juga ada yang sama seperti Vicky. Iya, Boleh tapi jangan komen berlebihan di juga. bawah. Jangan berlebihan juga guys, kalau berlebihan malah efeknya bisa sebaliknya. Nah, sama satu lagi yang nolong aku tuh itu sih, apa namanya, dengerin musik. Aku tuh sebelumnya bukan tipe orang yang ngapa-ngapain aja harus ada musik gitu loh, tapi nggak tahu kenapa maksudnya belakangan ini semenjak pandemi ini jadi kalau ngelakuin apa gitu aku udah mulai males gitu mau ngapain. Udah mesti melakukan apa tapi aku udah mulai aduh males nih gitu kan. Nah, aku pasang musik itu karena itu nolong buat ngebangkitin mood gitu. Kalau aku sih emang selalu sih dari dulu apa tuh pasti serba ada musik, dulu mau ngepel juga pakai musik, mau apa Iya, sekarang aku jadi gitu, mau Susah ngepel ya? ya aku pakai musik. kalau anak seni mungkin gitu bisa dibilang. Asik kan. Iya, anak seni gitu. Kita bulan Juli itu sebenarnya udah mulai aktif lagi, sebenarnya udah mulai masuk job-job lagi gitu kan, karena udah new normal. Tapi dengan Tapi dengan prosedurnya itu yang ya lumayan dengan ribet. dengan protokolnya COVID ya kan. Ya, protokol new normalnya Mm-mm. itu buat MUA, buat WO juga mungkin sama ya. Iya. Jadi Ya, cuma kita udah mulai aja. kita udah mulai bisa kembali lah ya ke profesi awal kita bulan ini. Happy banget. Iya. Dan mudah-mudahan juga di video kali ini kalian suka videonya dan ambil ada hal-hal positif lah yang bisa kalian petik dari obrolan-obrolan kita gitu kan. Dan mudah-mudahan juga jadi motivasi juga buat kalian yang masih di rumah aja. yang masih di rumah aja, yang masih bingung nih mau ngapain gitu kan. Yang penting mulai dulu aja guys. Yang penting mulai dulu aja gitu kan. Urusan suka nggak laku nggak kalian mau ngapain itu lakuin aja. Ngapain dulu aja dulu. Sama itu hal yang positif ya. Kalau kalian suka video-video kayak gini, please klik like biar kita juga tahu gitu kalau konten-konten kayak gini yang akan kita bikin Buka juga. dulu Bu, bandonya. Oh iya, maaf. Gengges banget ya. Gengges ya guys. Ya biar kita juga tahu gitu kan konten-konten seperti ini yang kalian suka tuh apa enggak gitu, iya gitu. Terus jangan lupa juga untuk subscribe. Dan untuk subscribe, kalau kalian nggak subscribe tuh kita nggak semangat ngerjain videonya guys. Kita semangat. Iya guys. Kalau kalian mau bercerita juga mungkin yang sama kayak kita bisa komen di bawah ini. Oke, Akhiri saja sampai di sini. Sampai di sini aja video kita kali ini. Tunggu video kita selanjutnya. Semoga kita tetap Jangan rajin. bosan. Terima kasih. Bye bye. Sebat dulu yuk. Sebat. Sebat. Apa nih? Sebat aku